Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di konati YouTube Isna Ijam. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu disehatkan terus ya teman-teman. Apaan sekali teman-teman, beberapa bulan kemarin video pembelajaran bahasa Arab dari Isna Ijam sempat di-off-kan karena ada beberapa halangan ya, qadarullah teman-teman. Tapi dalam video kali ini insya Allah kita akan mulai pembelajaran bahasa Arab lagi, yaitu mengenai kata sifat dalam bahasa Arab. Nah, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk tulis materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk simak videonya sampai selesai. Jadi, kata sifat ini dalam bahasa Arab yaitu sering kita sebut sebagai na'at. Na'at ini artinya kata sifat. Apa sih arti dari kata sifat tersebut? Ya tentunya kata sifat yaitu kata yang berarti untuk menjelaskan sifat dari sesuatu. Nah, kata sifat ini banyak ya teman-teman, seperti besar kecil, kemudian banyak sedikit. Nah, kalau besar misalkan dalam bahasa Arabnya yaitu kabir. Besar dalam bahasa Arabnya yaitu kabir. Nah, kemudian ada kecil. Kecil yaitu shogir. Nah, kemudian ada banyak yaitu kasir. Nah, kemudian ada sedikit, qalil. Kemudian ada juga kata sifat bagus misalkan. Nah, berarti bagus ini dalam bahasa Arabnya yaitu jamil. Nah, kemudian lawan dari bagus ini ada kata jelek yaitu qabih. Nah, kemudian ada lagi ya teman-teman kata sifat jauh. Nah, jauh ini dalam bahasa Arab tentu yaitu ba'id. Nah, berarti lawan dari jauh ini yaitu dekat, yang artinya dekat ini dalam bahasa Arabnya itu qorib. Nah, kemudian ada juga kata sifat baru. Nah, baru ini dalam bahasa Arabnya itu jadid. Nah, kemudian lawan dari baru yaitu lama. Nah, lama ini dalam bahasa Arabnya yaitu qadim. Nah, itu semua yang sudah disebutkan tadi mengenai contoh-contoh sifat dari kata sifat tersebut ya teman-teman. Tentunya kata sifat ini banyak sekali di kamus-kamus bahasa Arab. Nah, teman-teman juga perlu menginstalnya ya teman-teman. Banyak sekali aplikasi yang untuk memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab. Toyib, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih penggunaan kata sifat dalam bahasa Arab? Nah, kaidah umum kata sifat ini dalam bahasa Arab yaitu mengikuti kata yang disifati atau kata yang sebelumnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, jadi kata yang sebelumnya itu misalkan berjenis kelamin laki-laki, maka sifatnya pun harus berjenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Nah, ketika misalkan kata yang disifatinya itu muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas. Jadi, dalam kaidah umumnya itu kata sifat itu harus mengikuti kata yang disifati. Nah, contohnya misalkan al-baitu qorib. Nah, qorib di sini kan kata sifat yang artinya dekat, yaitu al-baitu yang artinya rumah. Nah, al-baitu ini berjenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Kenapa? Karena dia tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Nah, kemudian kalau misalkan dia diakhiri oleh ta marbutoh, maka kata sifatnya pun harus diakhiri juga oleh ta marbutoh gitu. Nah, kemudian ada juga contohnya misalkan nih, al-madrasatu ba'idatun. Nah, al-madrasah di sini kan yang artinya sekolah, ba'idatun itu yang artinya jauh. Jadi al-madrasah ba'idatun, sekolah itu jauh. Nah, mana sih kata sifatnya? Yaitu ba'idatun yang artinya jauh. Kata yang disifatinya yaitu mana? Al-madrasatu, yaitu sekolah. Ada juga nih contohnya misalkan saya tinggal di rumah besar. Nah, berarti anak askun fi baiti kabir. Nah, ana itu saya, askun itu tinggal, fi itu di, baiti
rumah, dan kabir itu besar. Nah, kabir itu kan kata sifat yang artinya besar. Nah, baiti itu kata yang disifati. Jadi ini termasuk ke dalam muzakkar ya, bukan muannas. Nah, coba kita pakai contoh yang lain ya teman-teman. Kata sifat dalam bahasa Arab, kata sifat baru. Nah, baru dalam bahasa Arabnya yaitu jadid. Nah, misalkan contoh kalimatnya, saya punya buku baru. Berarti dalam bahasa Arabnya yaitu ana ladayya kitab jadid. Nah, ana itu saya, ladayya itu punya, kitab itu buku, baru itu jadid. Nah, jadi kata sifatnya di sini yaitu jadid yang artinya baru, dan kata yang disifatinya itu buku yang artinya kitab. Nah, ini ditunjukkan untuk muzakkar atau berjenis kelamin laki-laki karena dia tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Nah, kemudian ada juga contoh yang kedua yaitu dia punya tas baru. Ana itu saya, ladaya itu punya, hakibah itu tas, jadidah itu baru. Nah, kenapa sih di sini diakhiri oleh ta marbutoh? Karena ini menunjukkan untuk muannas atau untuk jenis kelamin perempuan. Misalkan contoh yang ada alif lamnya. Ana askun fil baiti al-jadid. Nah, yang artinya saya tinggal di rumah baru. Nah, ana itu saya, askun itu tinggal, fil baiti itu di rumah, dan al-jadid itu baru. Nah, ini ditunjukkan untuk kata muzakkar, yaitu untuk laki-laki karena dia tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Nah, contoh lain untuk muannas. Ana askun fi asyaqah al-kabiroh. Nah, yang artinya saya tinggal di apartemen besar. Ana itu saya, askun itu tinggal, fi di asyaqah yaitu apartemen, al-kabiroh yang itu besar. Jadi ana askun fi syaqah al-kabiroh. Nah, yang artinya saya tinggal di apartemen besar. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah untuk diingat dan mudah untuk dipraktikkan. Nah, mungkin video pembelajaran bahasa Arab mengenai kata sifat dicukupkan sampai di sini ya teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.